Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, hari ini adalah jadwal untuk mengganti tracheostomi yang terpasang di leher pasien saya. Ya, jadi saya hari ini mau mengganti dengan yang baru, karena sudah seharusnya diganti. Dan ini adalah alatnya. Ini namanya tracheostomy kit. Nah, ini yang akan saya ganti. Ini saya menggunakan ukuran 8 ya, ukuran 8. Dan ini namanya tracheostomy tube. Jadi ini yang akan kita gantikan, dan ini yang terpasang di leher pasien saya dan kita harus ganti, dan terdapat di dalam sini yang baru. Ini yang baru. Jadi bagaimana cara menggantikannya? Yuk kita langsung saja ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan untuk mengganti tracheostomi. Nah, di sini ada glove steril, ada micropore, ada pinset anatomi, dan ada alcohol swab, lalu ada kasa dan NaCl, ada kasa kering, dan ada silokain gel, terus tracheostomy tube, dan ada gloves non steril. Oke, jadi pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah kita harus membersihkan mulut pasien terlebih dahulu jika ada dahak yang numpuk di mulut pasien ya teman-teman. Ini sangat membantu ya ketika kita nanti memasang tracheostomi. Dan untuk membersihkan mulut seperti ini khususnya pada pasien yang tidak bisa membuang ludahnya atau dahaknya sendiri dari mulut, maka kita lakukan seperti ini ya teman-teman. Dan setelah kita membersihkan mulut pasien, kita melakukan suction atau menyedot dahak pasien yang ada di tracheostomi. Ini sangat membantu kita ketika kita nanti memasang tracheostomi ya. Jadi setelah kita suction atau menyedot dahak pasien dan bersihkan mulut pasien, yang kita lakukan adalah kita harus membuka balutan tracheostomi. Ketika kita membuka balutan tracheostomi seperti ini, kita harus perlu berhati-hati ya teman-teman, karena ini sangat mudah lecet ya. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita membuka balutan seperti ini ya teman-teman. Apalagi pada pasien yang lansia itu kulit mereka itu sudah sangat tipis, jadi harus berhati-hati, karena ketika kita tidak berhati-hati membuka balutan seperti ini, maka akan lecet kulit pasien kita ya.
Oke, jadi setelah kita membuka balutan, yang perlu kita lakukan adalah memberikan silokain gel di sekitaran tracheostomi. Silokain gel ini sangat berfungsi untuk sebagai pelumas dan sebagai anestesia, teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah kita mengganti tracheostomi, yang perlu kita lakukan adalah membersihkan area dari tracheostomi tersebut dengan menggunakan kasa dan NaCl. Jadi setelah kita membersihkan tracheostomi, kita harus melakukan balutan agar dapat mempertahankan kebersihan daripada tracheostomi yang telah kita pasang.
Dan setelah kita membersihkan tracheostomi, yang perlu kita lakukan lagi adalah kita melakukan suction atau menyedot dahak pasien yang ada di dalam tracheostomi tersebut. Ini dapat membantu atau mempertahankan jalan napas pasien tetap bersih. Khusus untuk pasien-pasien yang menggunakan alat tracheostomi seperti ini, kita harus sering-sering membersihkan seperti ini ya teman-teman. Suction, kita harus melakukan suction atau menyedot dahak pasien sesering mungkin apabila dahaknya numpuk ya teman-teman, karena itu akan membantu kebutuhan oksigen dalam tubuh pasien itu selalu terpenuhi dengan baik dan mencegah terjadinya infeksi. Oke teman-teman, jadi cara kita mengganti tracheostomi seperti yang telah saya lakukan tadi, dan ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan saat kita mengganti tracheostomi ini, yaitu sebelum kita mengganti tracheostomi yang perlu kita lakukan adalah membersihkan saluran napas. Jadi kita harus suction atau sedot dahak pasien. Jadi kita harus bersihkan saluran napas pasien karena ini sangat membantu kita ketika kita akan memasang tracheostomi atau ketika kita mengganti tracheostomi tersebut. Nah, setelah kita mengganti tracheostomi, yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita lakukan adalah kita harus membersihkan area dari tracheostomi tersebut, dan kita harus membersihkan lagi saluran napasnya atau kita harus suction atau sedot dahak pasien. Kita harus membersihkannya lagi sambil kita mengobservasi saluran napasnya atau sambil kita mengobservasi saturasi pasien atau SpO2-nya. Jika saturasinya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam rentang normal, berarti oke ya teman-teman, pasiennya aman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.